Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dipanggil untuk memberkati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, judul pembicaraan perbincangan kita pada saat ini adalah dipanggil untuk memberkati. Padahal yang seringkali orang berharap dipanggil itu untuk diberkati, Bapak, oleh Tuhan tentunya. Nah, ini bagaimana jelasnya, Bapak? Pada akhirnya memang prinsip ini harus kita pahami, Pak Gunawan, bahwa Tuhan ingin memberkati kita, tapi kita juga harus memberkati orang lain. Ini prinsip mengalir di dalam firman Tuhan. Waktu kita memberkati orang, curahan berkat Tuhan atas kita tak pernah berhenti. Kita berhenti memberkati orang lain, curahan berkat Tuhan atas kita pun akan berhenti. Ya, jadi benar-benar tuh berkat Tuhan itu tuh harusnya mengalir dari sorga turun ke kita, dari kita turun kepada orang lain. Begitu kita berhenti memberkati orang, maka Tuhan pun berhenti memberkati kita. Maka firman Tuhan yang akan kita baca menjelaskan bahwa kita dipanggil untuk kita ini memberkati orang lain. Saya akan bacakan dari 1 Petrus 3, mulai dari ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, belakangan baru Tuhan tambahkan lagi, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi, yang pertama, hendaklah kamu memberkati, baru memperoleh berkat. Urutannya sangat jelas. Kita memberkati terlebih dahulu, barulah kita memperoleh berkat. Nah, itu dah yang akan kita bahas saat ini, Pak Gunawan. Iya, itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan berkeluarga, Pak Paul, ya, pernikahan gitu misalnya. Semua orang itu kan juga ingin kehidupannya, hidup pernikahannya itu bisa menjadi berkat, bisa dinikmati oleh orang lain juga gitu, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Nah, kalau kita memang mempunyai konsep bahwa kita ingin menjadi berkat buat orang lain, apalagi buat pasangan kita, ini suatu konsep yang sudah sangat benar, Pak Gunawan. Masalahnya adalah seringkali kita memasuki pernikahan dengan konsep yang keliru. Yaitu, misalkan yang pertama ya, kita berkonsep bahwa, pernikahan yang baik itu tuh kita langsung akan dapatkan. Ya, nah ini salah. Pernikahan yang baik harus kita usahakan. Kita harus berusaha sekeras mungkin. Hasilnya barulah pernikahan yang baik itu. Kita nggak langsung gara-gara menikah dengan orang yang cocok, dengan orang yang pas, pasti mendapatkan pernikahan yang harmonis, yang indah. Oh tidak, kita harus bekerja. Nah, disinilah saya kira konsepnya kita harus ubah ya. Kita nggak langsung menerima berkat. Oh enggak, kita harus kerja keras memberkati, menjadi berkat buat pasangan kita. Dan yang kedua, konsep yang juga keliru yang seringkali kita miliki adalah pastilah Tuhan akan menciptakan pernikahan yang indah. Nah, kata yang saya mau garis bawahi adalah menciptakan. Saya kira ini memang terdengar rohani, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Sebab tugas kita lah, atau bagian kita lah, mengusahakan pernikahan yang indah. Dan tugas atau bagian Tuhanlah memberkati usaha kita. Jadi Tuhan gak dari atas, dari sorga, blek kasih kita pernikahan yang indah. Tidak, tugas kita menciptakannya. Nah, waktu kita bekerja keras menciptakannya, Tuhan memberkati usaha itu. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati pernikahan yang indah. Nah, konsep inilah yang kita harus bawa memasuki pernikahan. Iya, lupa pada bagian upayanya itu ya Pak ya, kerja kerasnya. Jadi memang rasanya paketnya selama ini kan bayangannya kita sudah sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama saling mencintai, menikah diberkati di gereja gitu. Jadi seolah-olah paket berikutnya ya kebahagiaan itu yang mengikuti dengan otomatis gitu ya. Memang tidak sepenuhnya salah ya. Konsep bahwa
Tuhan itu memberkati kita ya. Apalagi kita yang datang kepada Tuhan meminta pimpinannya selama kita berpacaran. Tuhan sudah tentu ingin memberkati kita. Namun Tuhan ingin melihat usaha kita pula. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan menjadi orang-orang yang kerdil tidak dewasa. Enak-enak diam-diam tiba-tiba mendapatkan pernikahan yang indah. Oh tidak, kita pun juga harus bekerja. Nah, konsep ini nih memang kita bawa ya. Kita beranggapan karena kita sudah bersanding di gereja, sudah dinikahkan di gereja, maka nanti setelah itulah kita akan tetap menikmati pernikahan yang juga indah. Oh tidak, berkat Tuhan datangnya kepada kita hari lepas hari, sesuai juga dengan usaha kita ya untuk memperindah pernikahan kita. Ya, Pak Paul katakan kita harus upayakan, kita harus kerjakan. Itu apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan, Pak Paul seharusnya? Yang harus kita kerjakan ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama, firman Tuhan tadi berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya apa? Kita mesti mempunyai hati yang mengampuni, Pak Gunawan. Ini bagian kita, ini tugas kita. Dalam pernikahan, mesti ada hati yang mengampuni. Kadang-kadang saya terkejut-kejut mendengar atau melihat orang yang benar-benar tidak ada lagi hati mengampuni. Sama istrinya, atau sama suaminya, atau sama anaknya. Tidak ada hati mengampuni. Bahkan berusaha untuk membalas. Ini yang kadang-kadang saya perhatikan. Suaminya ngomong apa, didengarkan baik-baik. Bukan untuk diterima, untuk dicari peluang untuk membalas. Istrinya ngomong, didengarkan, bukan untuk diterima, untuk bisa ditangkap dan diserang kembali. Benar-benar tidak ada hati yang mengampuni. Nah, tugas kita mengampuni. Apa sih artinya mengampuni? Dalam hal ini, langkah pertama mengampuni adalah membiarkan. Membiarkan artinya, oke, saya terkena pukulanmu, saya terkena perbuatanmu, tapi saya biarkan. Saya tidak membalasnya. Jangan kita berkata gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Oh tidak. Biarkan. Biarkan, kenapa? Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang nanti dapat bertindak juga. Biarkan nanti orang itu berurusan dengan Tuhan. Tugas kita mengampuni dia. Itu tugas kita. Dan ini yang diperlukan dalam pernikahan. Ini wujud nyata dari kita memberkati pasangan kita. Yaitu kita tidak lagi membalas, malah mengampuni dia. Dan juga mau menerima pengampunan dari pasangan kita itu, Pak Paul ya. Jadi kalau memang, kan setiap kita itu bisa salah gitu, Pak Paul ya. Nah, kadang-kadang itu susah Pak Gunawannya untuk orang-orang yang egonya agak besar. Tidak mau meminta pengampunan dan tidak mau menerima pengampunan. Tidak bisa. Jadi memang hati yang mengampuni idealnya diiringi oleh hati yang mau meminta ampun. Ini dua-duanya harus ada. Bicara soal pengampunan ini, cuma kadang-kadang kita ini bisa punya penggolongan-penggolongan gitu sepertinya Pak Paul. Kesalahan yang mana yang gampang untuk diampuni. Tapi ada kesalahan yang mana yang rasanya butuh mungkin pasangan membuktikan banyak hal untuk saya bisa mengampuni. Ini gimana nih Pak Paul? Saya kira hal-hal ini nih wajar ya Bu Esther. Kenapa? Sebab ya nggak semua perbuatan sama sih ya. Secara universal pun tidak semua perbuatan sama. Ada perbuatan yang memang sangat-sangat susah untuk diterima, ada yang lebih mudah diterima. Secara pribadi pun kita mempunyai daftar kriteria kita pula. Jadi saya kira ya masuk akal kenapa kok kita tidak bisa menerima semua perbuatan dengan sama rata. Sudah tentu yang lebih gampang kita terima, lebih gampang kita ampuni. Yang lebih susah kita terima akan lebih susah juga kita ampuni. Artinya apa? Kita perlu kerja yang lebih keras untuk mengampuni perbuatan-perbuatan yang memang sangat berat itu. Yang benar-benar menusuk kita sangat dalam. Sudah tentu perlu kekuatan ekstra. Dan kadang-kadang kita tak punya lagi kekuatan itu. Jadi kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak ada lagi kekuatan mengampuni. Tidak ada itu kekuatan mengampuni. Beri saya kekuatan untuk mengampuni. Jadi yang Tuhan butuhkan keinginan itu. Mau nggak datang kepada Tuhan, meminta Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengampuni. Nah kadang yang kita lihat adalah orang tidak mau datang kepada Tuhan, meminta kekuatan itu. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah karena memang tidak mau mengampuni. Jadi terus memelihara kemarahan dan dendam itu. Seolah-olah memang itu sudah buat dia sudah itu kesalahan yang tak terampuni gitu kan Pak. Dan orang yang tidak mengampuni sebetulnya adalah orang yang sedang menghukum Ibu Esther. Sebetulnya sama itu tuh. Ya, meskipun kita tidak secara langsung menghukumnya, tapi orang yang tidak mau mengampuni sebetulnya orang yang belum berhenti menghukum orang itu.
Iya, selain upaya untuk bisa mengampuni dan mau diampuni Pak Paul ya, apakah ada hal lain yang harus diupayakan di dalam kehidupan pernikahan ini? Saya bacakan lagi Pak Gunawan dari 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apa itu? Caranya kita menjadi berkat buat pasangan kita dan memberkati pasangan kita harus memiliki lidah yang tulus, Pak Gunawan. Lidah yang tidak jahat, lidah yang tidak menipu, ya. Artinya apa? Pertama, kita mengatakan yang benar. Ya, jangan sampai kita nggak mengatakan yang benar. Kita harus mengatakan yang benar dengan baik. Ini penting nih, saya garis bawahi ya. Kita harus mengatakan yang benar dengan baik, sebab kadang-kadang mulut kita mengatakan yang benar, cuman caranya kasar, menghina orang. Dan kita berkata memang dia tolol kok. Nggak ngerti-ngerti dibilangin. Ya itu kata tolol, kata yang tidak baik. Meskipun perkataan kita benar, mau mengoreksi orang yang berbuat kesalahan, tapi dengan kita membubuhkan kata tolol, itu merusakkan yang benar. Karena caranya tidak baik. Jadi lidah harus ya benar-benar baik. Jangan masuk ke dalam yang jahat lidah kita. Berikutnya tentang lidah ini, kita mesti mengatakan yang baik dengan benar. Nah ini penting. Ya, jangan sampai kita mengatakan yang baik, tapi akhirnya tuh isinya kebohongan. Ya, manis di mulut. Ya, kadang-kadang ini yang kita saksikan. Orang-orang manis di mulut, tapi sebetulnya nggak ada kebenaran. Tidak. Bukan hanya caranya harus benar, isinya pun harus benar. Caranya harus baik, isinya pun juga mengandung kebenaran. Nah ini yang Tuhan minta dari kita. Dengan kata lain, lidah kita ini nih, mesti penuh anugerah dan kebenaran. Ya makanya Yakobus itu mengatakan sangat sulit menguasai lidah itu dari situ Pak Paul ya. Sangat sulit Pak Gunawan. Sebab apalagi kalau kita lagi dibawa emosi. Kita mau mengatakan yang benar dan kita anggap kita benar. Wah ilah, seringkali keluarnya jadi sangat kasar seperti misil, seperti torpedo. Atau kita dalam keadaan terdesak, kita mau menyembunyikan perbuatan kita yang salah. Wah ilah, kita bisa menjadi sangat manis. Tapi sebetulnya di dalam kemanisan itu terkandung penipuan. Wah, makanya Tuhan minta kita menyeimbangkan keduanya. Lidah harus ya menyampaikannya dengan benar, namun isinya pun harus benar. Gitu. Ya, bagian tubuh yang lain yang bisa kita gunakan atau upayakan untuk melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup pernikahan ini apa, Pak? Saya bacakan ayat 11. Ya harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saya umpamakan, kita mesti mempunyai tangan yang rajin berbuat baik, Pak Gunawan. Tangan yang rajin berbuat baik. Kenapa? Sebab Tuhan berkata, ya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jangan sampai kita itu tuh menjadi orang yang tidak menawarkan kebaikan kepada pasangan kita, apalagi nggak mau menolong pasangan kita. Saya berikan masukan yang sederhana ya. Pertama, kita harus melihat pasangan kita, apa yang dia butuhkan. Jangan kita buta. Ada orang-orang pulang ke rumah nggak melihat pasangannya butuh apa, nggak bisa membaca pasangannya lagi berasa apa, nggak melihat soalnya. Nomor 1, mesti melihat. Nomor 2, setelah melihat, tawarkanlah bantuan. Jangan bersikap masa bodoh. Ada orang melihat pasangannya kerja keras, dia diam-diam aja. Dia baca koran, dia nonton televisi, padahal pasangannya lagi kerja keras di rumah. Tawarkan bantuan. Dan yang ketiga, bukan hanya menawarkan, lakukanlah sesuatu. Sebisanya, sedapatnya, berbuatlah sesuatu. Ini namanya melakukan kebaikan. Sederhana sekali hal ini. Tapi kok dalam pernikahan seringkali ini tidak dilakukan loh. Orang-orang itu kadang-kadang menikah lupa melakukan hal yang baik untuk pasangannya. Hanya lakukan yang baik untuk dirinya sendiri. Mungkin ada, misalkan kalau kita mau katakan begini, ada seperti penggolongan-penggolongan peran jenis kelamin itu kadang-kadang Pak ya, yang menghambat, yang tahu memang pasangan saya capek, tapi kan itu bukan porsi saya, atau saya nggak biasa melakukan hal itu, jadi bagaimana saya bisa membantu. Jadi seperti sudah ada
pemisahan-pemisahan itu tentang peran ataupun bagian begitu. Nah, seringkali itu memang menghalangi kita, Ibu Esther. Tapi bukankah akhirnya kita sadari bahwa yang kita kategorikan perbuatan baik adalah perbuatan yang memang tidak seharusnya dia lakukan, tapi dia tawarkan untuk dia lakukan karena melihat kita sedang membutuhkannya. Jadi kita katakan baik karena melewati batas kepatutan atau kewajaran. Dia tidak harus kok mencuci piring misalkan ya, tidak harus karena kita masing-masing sudah ada pembagian kerja. Tapi waktu dia melihat kita sedang sibuk, ya mengurus anak-anak makan dan piring masih menumpuk dan dia berkata, saya cucikan. Nah, ini baru menjadi sesuatu yang baik. Kalau memang tugasnya dia dan dia lakukan, kita katakan itu bukannya baik, dia bertanggung jawab. Jadi orang yang baik dan yang bertanggung jawab memang kita bedakan. Orang yang bertanggung jawab, orang yang melakukan bagiannya. Orang yang baik, orang yang melakukan di luar bagiannya. Tapi dia tetap mau dan bersedia demi kita. Ya, ada nilai lebihnya di sana, Pak ya. Betul, harus ada itu ya. Nah, itu kalau yang dilakukan oleh tangan, ini kan sangat berkaitan dengan kaki kita itu biasanya ya. Nah, apakah kaki juga bisa kita gunakan untuk? Firman Tuhan berkata di ayat 11 ini, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saya boleh umpamakan, kakinya orang ini nih selalu berusaha menempuh jalan damai. Dia bukannya mencari jalan-jalan yang penuh dengan api permusuhan. Tidak. Kakinya tuh berusaha ya menapaki jalan damai. Artinya apa? Konkretnya kalau kita mau menjadi berkat dan memberkati pasangan kita, kita harus berfokus pada penyelesaian, bukan pembenaran diri. Kadang-kadang dalam perbedaan, dalam konflik, wah ilah. Kita langsung tertindih dah oleh keinginan untuk membela diri. Jangan. Yang penting bukannya diri kita benar, bukan. Yang penting kita mendapatkan solusi. Jadi selalu pikirkan dari sudut itu, kerangka pikir kita harus selalu mencari solusinya apa. Ya, jangan kita terburu-buru, pokoknya yang penting kita nggak salah, kita benar. Nah, ini urusan kamu. Jangan. Ya. Yang berikutnya adalah kita berusaha memahami daripada dipahami. Ini selalu yang ditekankan oleh firman Tuhan ya. Lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Ya, memahamilah. Jangan menuntut untuk dipahami. Dan yang terakhir tentang mencari perdamaian adalah berupayalah melakukan perubahan pada diri sendiri. Jangan fokus pada bagaimana mengubah pasangan. Jangan kita berpangku tangan dan berkata, kamu yang berubah. Saya mau lihat kamu berubah dulu, baru nanti saya pikirkan diri saya berubah. Jangan, kita harus melihat kita pun punya kekurangan. Ya, Tuhan berkata kan selumbar di mata orang kita lihat, balok di mata sendiri kita luput melihatnya. Ya, ada janji Tuhan bahwa kalau kita melakukan itu semua, tadi di awal perbincangan kita katakan ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh yang kehendaki Tuhan, pasti ini diberkati Tuhan juga gitu Pak Paul. Nah, ini apakah ada tanda-tanda yang nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan seseorang atau keluarga di mana berkat Tuhan itu mengalir di sana Pak? Saya kira ada ya Pak Gunawan ya. Saya ambil ini dari kitab Imamat ya, pasal 26 mulai dari ayat 3 sampai 13, tapi saya nggak baca semuanya. Saya bacakan misalkan ayat ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Artinya apa? Orang yang diberkati rumahnya itu damai Pak Gunawan. Tidak mudah bertengkar. Ada rumah ya, mudah sekali tersulut pertengkaran. Hal kecil saja udah bisa menyulut emosi. Oh tidak. Orang yang rumahnya diberkati susah sekali untuk membersihkan api. Susah sekali marah. Karena rumah itu memang selalu digenangi oleh damai sejahtera. Yang berikutnya, firman Tuhan berkata di ayat ke-7, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu. Nah, ciri orang yang diberkati adalah pribadinya tangguh. Tangguh sehingga dia tidak mudah dikalahkan. Dalam hal ini, misalkan pencobaan atau serangan dari iblis musuh utama kita dapat kita patahkan. Tapi orang yang tidak diberkati, datang pencobaan, datang serangan iblis, jatuh lagi ke debak-kedebukan, jatuh lagi ke debak-kedebukan. Tidak bisa. Ya, orang yang diberkati pribadinya kuat. Yang ketiga, di ayat 10 itu, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru.
Artinya apa? Orang yang diberkati hidupnya berlimpah. Dia siap membagi. Ya, kita perhatikan kalau orang tidak diberkati, aduh bagi sedikit aja udah berhitungan. Sudah tidak rela. Ya, orang yang diberkati siap untuk membagi. Dan yang keempat, dan yang terakhir. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Di ayat yang ke-11. Artinya apa? Orang yang diberkati, kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam keluarganya. Benar-benar kita melihat dalam keluarga itu ada roh Allah. Benar-benar ada suasana rohani. Masing-masing anggota keluarga tunduk kepada Tuhan. Dan disitulah kita melihat ada kemah Tuhan di dalam rumah tangga itu. Ya, jadi sumber berkat itu sendiri yang ada di tengah-tengah keluarga itu, sehingga keluarga itu menikmati akan berkat Tuhan itu sendiri, Pak. Betul, dan karena dia menikmatinya, dia pun membaginya dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya, tadi kita sudah bahas tentang hati yang mengampuni, kaki yang mencari damai, dan yang sebagainya. Nah, sebaliknya, Pak Paul, sekarang, kalau pasangan atau keluarga itu adalah yang tidak diberkati oleh Tuhan, apakah nampak jelas ciri-cirinya gitu? Ada, Pak Gunawan. Di Imamat 26, 14-39 kita bisa lihat ya, apa tuh yang Tuhan lakukan waktu Tuhan mengutuk ya. Pertama, ayat 16-nya. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Artinya, orang yang tidak diberkati Tuhan, apapun yang dilakukannya sia-sia. Nggak membuahkan hasil, nggak menjadikan berkat bagi orang lain. Ya, dia mungkin bisa berteriak-teriak berkata, wah jadi berkat. Tapi hanya dia yang bisa mengklaim itu. Orang lain tidak. Ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Orang yang tidak diberkati Tuhan, daya tahannya keropos, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Mudah sekali dikalahkan pencobaan. Datang pencobaan, terjerembab jatuh. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di ayat 19. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Artinya, Tuhan akan mempermalukan kita. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan akan mempermalukan kita. Tuhan akan menghancurkan kesombongan kita. Ya, ini memang kedengarannya sangat keras sekali, tapi ini yang Tuhan lakukan kepada anak-anaknya yang Tuhan sedang ganjar. Dan yang terakhir, orang yang Tuhan tidak berkati, dikatakan di ayat 20, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Artinya apa? Hidupnya kering kerontang, dan tidak ada yang dapat dibagikan dengan orang lain. Benar-benar suatu kehidupan yang tidak ada mata airnya. Kering sekali. Nggak ada tuh yang dia bisa bagikan dan jadikan berkat buat orang lain. Ya, jadi kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan ini di dalam hidup pernikahan kita tentu dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kita menjadi saluran berkat gitu Pak Wale, buat sesama. Dan itu tujuannya. Jadi waktu kita memasuki pernikahan, kita harus memfokuskan diri kita pada tujuan itu. Kita dipanggil untuk memberkati, jadi kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati pasangan kita? Kata berkat itu sendiri sebetulnya kan berarti bahagia, sukacita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya sukacita? Jangan kita berkata apa yang kamu bisa lakukan untuk membuat kita atau saya bersukacita. Iya, atau sebaliknya menunggu Tuhan melakukan sesuatu gitu ya, baru saya mau memberkati. Betul, sebab Tuhan memang akan mau melihat usaha kita ya, berbuat sesuatu. Dalam usaha itulah Tuhan berkati. Ya, Tuhan nggak jatuhkan berkat tanpa kita berbuat apa-apa, hidup seenak-enaknya. Oh tidak, pernikahan benar-benar harus diupayakan. Dalam upaya itulah Tuhan menjatuhkan berkatnya untuk kita semua. Ya, jadi baik melalui kitab Imamat pasal 26 maupun dari surat pertama Petrus pasal yang ketiga tadi yang Bapak sudah bacakan, itu semua dengan jelas mengarahkan kita agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Pak Paul, terima kasih juga Ibu Esther. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dipanggil untuk memberkati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen ADLBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id
Kami mengundang Anda juga untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.